pendengar Gantari, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Senang sekali bersama saya Lamtiar Sihombing, saya akan membacakan sejumlah berita hangat yang telah kami sajikan untuk menemani Anda. Berita yang pertama datang dari Sumatera Utara. Sibolga antisipasi gelombang ketiga COVID-19. Kepolisian Resort Sibolga, Sumatera Utara melaksanakan rapat koordinasi bersama Satgas COVID-19 dan instansi terkait dalam rangka mengantisipasi gelombang ketiga penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Pada saat ini warga masyarakat kota Sibolga terkonfirmasi COVID-19 ada 7 orang, yaitu 3 orang di Kelurahan Simare-Mare, Kecamatan Sibolga, Sumatera Utara, 3 orang di Kelurahan Aik Perumpunan dan 1 orang di Kelurahan Aik Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan. Kata Kapolres Sibolga AKBP Taryono Raharja pada Minggu 6 Februari 2022. Ia menyebutkan agar para camat, lurah, kepling, babinsa, kamtipmas, Babinsa terus memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat bahwasanya COVID-19 masih ada dan penerapan PPKM hingga saat ini masih diberlakukan sesuai dengan Imendagri nomor 7 tahun 2022. Grafik update konfirmasi COVID-19 di wilayah Sumatera Utara sampai dengan tanggal 4 Februari 2022 terjadi kenaikan yang signifikan. Taryono mengatakan bahwa agar Dinas Kesehatan Sibolga mensinkronisasikan data manual vaksinasi dengan data PCare per tanggal 4 Februari 2022 dalam upaya penanganan dan tindakan lanjut dalam mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga penyebaran COVID-19 di wilayah kota Sibolga, yaitu aktifkan kembali pos penyekatan atau penyiapan sarana prasarana dan personel serta dukungan logistik. Kapolres mengatakan bahwa masukan himbauan dan edukasi protokol kesehatan, penyiapan sarana isoter, rumah sakit, oksigen dan obat-obatan, pemasangan stiker di rumah yang terdampak COVID-19 dan pemberian bansos, serta pengaturan pembelajaran tatap muka di sekolah. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Sergei. Pemkab Sergei akan bangun mall pelayanan publik. Pemkab Serdang Bedagai Sumatera Utara akan membangun mall pelayanan publik MPP sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten setempat. Bupati Serdang Bedagai yaitu Dharma Wijaya di Rampah, Sabtu, mengatakan bahwa mall pelayanan publik tersebut nantinya berbagai layanan akan dikumpulkan dalam satu tempat. Sentralisasi pelayanan itu akan menjadi alternatif terbaik bagi masyarakat yang mengurus berbagai kebutuhan terkait pelayanan publik karena dapat dilakukan di satu tempat terpusat. Pemkab Sergei mengatakan bahwa telah mengatur berbagai persiapan untuk mengakomodasikan apa saja yang kiranya diperlukan, terutama area yang diproyeksikan sebagai lokasi berdirinya MPP nantinya. Dan rencananya lokasi MPP tersebut akan diletakkan di depan kantor Polres Serdang Bedagai karena lokasi tersebut masih ada beberapa hektar area yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Terkait rencana pembangunan mall pelayanan publik tersebut, Pemkab Sergei juga sudah menjalin komunikasi dengan berbagai pihak termasuk dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perbaikan mindset para pegawai dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat adalah bagian dari misi kami untuk mewujudkan sabda atau sabta. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil.
Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Sumatera Utara. Gubernur Edi Rahmayadi keluhkan APBD Sumut lebih kecil daripada Jatim. Gubernur Sumatera Utara yaitu Edi Rahmayadi keluhkan soal APBD di Sumatera Utara yang hanya 14 triliun rupiah. Sedangkan APBD ini dianggap terlalu kecil jika melihat panjangnya jalan di Sumatera Utara. Apabila dibandingkan dengan APBD Jawa Timur yang berkisar 32 triliun rupiah dengan panjang jalan provinsi 2,3 km. Edi mengatakan bahwa sepertinya ada yang salah karena dengan 33 daerah dan luas areal perkebunan 3 juta hektar lebih. Hal tersebut terlalu kecil bila dibandingkan dengan Jawa Timur yang hanya berkisar 2,3 ribu kilometer jalan provinsinya dengan APBD 32 triliun rupiah pada tahun 2021. Pembangunan di Sumut membutuhkan sentuhan anggaran yang besar seperti infrastruktur jalan provinsi dengan panjang 3.500 km, di mana 75% dalam kondisi mantap dan 25% masih butuh sentuhan. Padahal jika dihitung di Sumatera Utara terdapat banyak BUMN yang beroperasi, khususnya perusahaan perkebunan serta bidang lainnya yang beroperasi menggunakan jalan-jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Dan hal itu pula yang menjadi laporan Edi kepada Presiden, di mana petani dari Kabupaten Karo mengantar jeruk sebanyak 1 ton ke Istana Negara sebagai bentuk protes akibat jalan kabupaten di daerah dalam kondisi cukup parah dan sulit untuk dilalui. Karena anggaran pemerintah Kabupaten Karo sangat terbatas, begitu juga saat diminta bantuan ke Pemprov, belum bisa dibantu karena APBD provinsi juga begitu kecil, ungkapnya. Lindungi keluarga Anda dengan Milosti Oil. Milosti Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milosti Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milosti Oil. Jadikan Milosti Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Menko Luhut meminta agar lansia tidak keluar rumah dalam sebulan ke depan. Lansia di atas 60 tahun yang tidak memiliki penyakit keturunan atau komorbid dan belum disuntik vaksin diminta untuk tidak keluar rumah hingga sebulan ke depan. Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Luhut Binsar Panjaitan pada Minggu 6 Februari 2022. Untuk orang-orang yang saya sebut tadi dengan kriteria 60 tahun ke atas sebaiknya tinggal di rumah dahulu dalam sebulan ke depan. Saran tersebut disampaikan oleh Luhut guna mencegah penyebaran COVID-19 di tengah merebaknya varian Omikron saat ini.
Selain itu, berdasarkan data, kebanyakan pasien COVID-19 yang meninggal dunia adalah warga lanjut usia. Luhut berpesan agar seluruh elemen masyarakat, termasuk warga NU, untuk segera melakukan vaksinasi. Ia juga meminta agar masyarakat tidak menganggap enteng varian Omikron karena gejalanya yang ringan dan perawatannya yang singkat. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Medan. Kebakaran maut terjadi di Perumnas Helvetia Medan. Seorang nenek tewas terbakar. Kebakaran maut terjadi di kawasan permukiman warga di Perumnas Helvetia, tepatnya di Jalan Sakura 3 Blok 19, Kecamatan Medan Helvetia pada Sabtu 5 Februari 2022. Selain menghanguskan 2 unit rumah semen permanen, kebakaran juga merenggut 1 korban jiwa. Seorang nenek yang berusia 75 tahun tewas terbakar di dalam rumah. Kebakaran mengakibatkan 1 korban jiwa, yaitu seorang wanita bernama Saya, umur 75 tahun meninggal dunia, kata Kadis Pencegah dan Pemadam Kebakaran Kota Medan, yaitu Albon Sidauruk di Medan. Ia mengatakan bahwa saat si jago merah mengamuk dan melahap rumahnya, korban tidak dapat melarikan diri. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah meredakan amuk kebakaran. Salah seorang korban yang rumahnya hangus terbakar, Salam Tarigan 54 tahun, menjelaskan api korban yang sebelah rumah dengan cepat menjalar ke rumahnya. Asal api dari rumah nenek korban yang meninggal dunia, dan pihak kepolisian yang mendapat laporan langsung turun tangan ke lokasi untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Petugas juga memasang garis kepolisian di rumah yang terbakar. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berita selanjutnya tetap datang dari Medan. Ruko milik Ahok di Medan habis terbakar. 4 orang dinyatakan luka-luka. 1 unit rumah toko milik Ahok di Jalan Kail Yos Sudarso, Kecamatan Medan Barat, habis terbakar pada Minggu 6 Februari 2022. Dalam peristiwa tersebut dikabarkan tidak ada korban jiwa dengan ruko yang berlantai 3 tersebut. Namun 4 orang mengalami luka-luka. Informasi yang dihimpun, api pertama kali muncul dari dalam ruko yang dijadikan usaha penjualan roti dan kue-kue. Warga yang melihat adanya sekumpulan asap langsung memberitahukan kepada petugas pemadam kebakaran. Kadis Pencegahan dan Pemadam Kebakaran Kota Medan, yaitu Albon Sidauruk, mengatakan bahwa pihaknya yang mendapat informasi adanya amuk si jago merah langsung turun ke lokasi.
Hampir 1 jam berjibaku menyemprotkan air ke titik api, kata Albon. Pihaknya berhasil meredamkan kebakaran. 1 orang atas nama Odi, petugas pemadam kebakaran, mengalami luka terkena pecahan kaca saat proses pemadaman. Namun saat ini sudah dirawat dan dijelaskan bahwa kebakaran tersebut membuat 3 warga lainnya mengalami luka bakar. Persentase kebakaran di dalam ruko mencapai sekitar 40%, sedangkan korban mengalami luka bakar dan korban mengalami luka bakar sedang berjumlah 3 orang. Ketiga korban tersebut yaitu Suparman 56 tahun, Sutrisno 28 tahun, Rozi 29 tahun. Mereka menjalani perawatan di Rumah Sakit Marta Friska Medan. Lindungi keluarga Anda dengan Milos Tea Oil. Milos Tea Oil merupakan healing oil terbaik saat ini, mengandung khasiat terbanyak, baik untuk penyakit luar maupun dalam. Perkenalkan, nama saya Martin, berasal dari Medan. Dulu sejak tahun 2014, di wajah saya ada banyak belang, tampak seperti panu dan dokter kulit bilang alergi. Saya telah menggunakan bermacam-macam pelembab, obat kulit, tetap saja tidak ada perubahan. Tapi sejak pemakaian Milos Tea Oil, belang di wajah saya hilang. Terima kasih Milos Tea Oil. Jadikan Milos Tea Oil sebagai sahabat kesehatan Anda di rumah. Pesan sekarang di nomor 0822 7479 6869. Kami ulangi di nomor 0822 7479 6869. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Berita selanjutnya datang dari Jakarta. Ikan nila Danau Toba laris manis di pasar dunia dan menjadi kualitas unggul dari Cina. Indonesia sebagai negara maritim yang merupakan gudang sumber produk perikanan yang beragam dan dicintai oleh konsumen dalam dan luar negeri. Hal ini tidak terlepas dari kualitas yang telah diakui sangat baik. Inilah yang membuat produk perikanan menjadi komoditas yang diminati di pasar internasional. Ikan nila Indonesia menjadi salah satu produk perikanan yang dipercaya di pasar internasional. Karena itu, ikan nila menjadi salah satu dari 10 komoditas unggulan ekspor perikanan Indonesia. Salah satu daerah yang menghasilkan produk perikanan yaitu daerah Sumatera Utara, tepatnya dari Danau Toba. Hasil budidaya ikan nila yang berasal dari Danau Toba terbesar di Indonesia ini cukup signifikan. Kontribusi ekspor ikan nila dari Danau Toba, Sumatera Utara mencapai 91,66% dari total ekspor ikan nila di Indonesia, yaitu sebesar 71,89 juta US dollar pada tahun 2022. Pada tahun 2020, di tengah pandemi yang melanda dunia, konsumen ikan nila relatif stabil, bahkan secara global. Tren konsumsi ikan nila semakin meningkat. Konsumen utama ikan nila dunia adalah Amerika Serikat yang mengalahkan konsumen di Uni Eropa dan Mesir. Sebagai negara asal ikan nila, bagi konsumen Amerika, ikan nila menjadi ikan paling populer keempat setelah udang, salmon, dan tuna. Mereka menyukai ikan nila karena mudah disiapkan dan serbaguna. Produk ikan nila yang diperdagangkan di pasar global dalam bentuk segar dan beku, di antaranya ikan nila utuh segar, ikan nila utuh beku, filet ikan nila segar, dan filet ikan nila beku. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indonesia sebagai produsen ikan nila terbesar kedua di dunia, yang mengekspor tilapia sebanyak 12,29 ribu ton dengan nilai 78,44 juta US dollar pada tahun 2020. Dari angka ekspor ikan nila Indonesia ke pasar global, kontribusi ekspor nila dari Sumatera Utara mencapai 71,89 juta US dollar. Ekspor ikan nila dari Sumatera Utara yang dibudidayakan dengan sistem keramba jaring apung berkelanjutan di Danau Toba tersebut mayoritas dikirim ke Amerika Serikat sebanyak 61,29%, sisanya ke Kanada 14,63%, dan terakhir dikirim ke Taiwan sebesar 11,73%. Baiklah sahabat pendengar Gantari, sampai di sini dulu saya menemani Anda. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan berita terupdate dari Gantari. Saya Lamtiar Sihombing pamit undur diri, sampai jumpa.